Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Megawati, guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 3 Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan video pembelajaran dengan materi sejarah kelahiran Pancasila di kelas 7 SMP Negeri 3 Nguter sebagai syarat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Berikut video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mata pelajaran apa hari ini? PPKN. Yuk, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelumnya Bu Guru cek dulu hari ini. Yang nggak masuk siapa? Randy nggak masuk. Ada izinnya nggak? Nggak ada izinnya. Alfa ya. Terus siapa lagi yang nggak ikut pembelajaran hari ini? Wildan, Azwar. Panitia, OSIS ya. Ya, udah. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk, dirijen kelasnya, Lufiana, dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Yuk, yang lainnya berdiri dulu. Kita menyanyi. Hadap ke depan semua dulu ya. Hadap dulu semua ke depan, yuk. Garuda Pancasila maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sebelumnya Bu Guru sampaikan dulu, kenapa kita harus belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar peserta didik itu mampu memahami dan mengidentifikasi rumusan dasar negara oleh beberapa tokoh dengan baik. Sebelumnya Bu Guru tanya, ada berapa tokoh yang merumuskan dasar negara itu? Ada tiga. Ada tiga tokoh. Nah, ini ya, kita belajar tentang sejarahnya dulu. Dasar negara Pancasila. Dasar negaranya, berarti Pancasila di Indonesia dijadikan sebagai apa? Dasar. Kalau Bu Guru balik, dasar negaranya Indonesia apa? Dasar negaranya Indonesia? Pancasila. Pancasila. Kita ulang kembali, Pancasila itu terdiri dari berapa kata? Dua. Nah, punya benar. Panca dan sila berarti terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya apa? Panca 5. Sila artinya aturan atau
dasar. Berarti Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 aturan. Sebelumnya Pancasila itu yang kalian kenal itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus sila keempat, sila kelima. Nah, kalian mengenal Pancasila itu kan sudah jadi seperti ini ya, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata untuk menjadi sebuah susunan atau dikatakan Pancasila yang jadi itu tadi, yang sudah termaktub, yang sudah tersimpan di dalam pembukaan UUD 1945. Awalnya Pancasila itu terdiri dari beberapa rumusan. Ya, rumusannya itu tidak hanya cuma satu orang yang merumuskan, tetapi ada berapa tokoh yang merumuskan Pancasila? Ada 3. Yang sebelumnya melalui sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di sidang BPUPKI yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidangnya itu membahas tentang rancangan dasar negara atau rancangan Pancasila. Yang merancang siapa? Yang mengusulkan siapa? Siapa? Ya, ada 3 ya. Yang merumuskan Pancasila ada Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, ini karena ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang pertama, usulan dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dibaca live. Usulannya menurut Muhammad Yamin itu apa saja? Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Terima kasih Halif. Itu ya usulan menurut Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut siapa itu tadi? Ya. Yang kedua, usulan menurut Mr. Supomo. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Ya. Menurut Mr. Supomo, ini singkat, jelas, dan padat. Dasar negara itu mencakup persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Berarti sudah ada 2, kurang siapa? Kurang usulan dari Insinyur Soekarno. Kira-kira usulan dasar negara menurut Insinyur Soekarno apa, Lufiana? Buka LKS-nya. Menurut Insinyur Soekarno, Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut siapa itu tadi? Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu
kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah mufakat, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sudah ada 3 perumus usulan dasar negara. Siapa saja tadi? Ya. Nah, setelah itu tadi melalui sidang apa? Sidang BPUPKI yang pertama yang membahas dasar negara. Pada tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sekarang lanjut, setelah panitia kecil bekerja diperoleh usulan banyak. Usulannya apa? Agar Indonesia itu merdeka selekas-lekasnya. Biar Indonesia itu cepat merdeka seperti apa? Tuh. Terus ada perbedaan mengenai hubungan agama dan negara. Perbedaannya di mana? Golongan agama Islam mengusulkan agar Indonesia itu berdasarkan syariat Islam. Padahal di Indonesia pemeluk agamanya bukan cuma agama Islam, iya kan? Bukan hanya agama Islam yang diakui di Indonesia. Terus karena ada perbedaan pendapat, maka dibentuk panitia kecil yang mewakili kedua golongan tersebut, disebut dengan panitia 9. 22 Juni 1945, panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dalam rancangan preambul hukum dasar atau menghasilkan Piagam Jakarta atau sering disebut juga dengan Jakarta Charter. Ya, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berarti kalau Bu Guru bertanya, Piagam Jakarta itu yang menghasilkan siapa? Panitia 9, benar. Itu ya. Lanjut. Sekarang ini, anggota panitia 9. Coba dibaca, Dinho. Anggota panitia 9 itu siapa saja? I.S. Karno, Ketua. Muhammad Hatta, Wakil Ketua. Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Mr. Ahmad Suibarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Al-Duhahar Muzakir, Haji Agus Salim, R. Abi Kusno Jokro Seojoso. Itu anggota dari panitia 9. Ketuanya siapa? Insinyur Soekarno dan diwakil ketuai oleh Muhammad Hatta. Anggotanya ada 7 dari Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, sama R. Abi Kusno Cokro Sujoso. Anggota panitia 9 ini tadi menghasilkan apa? Ya, Piagam Jakarta. Nah, ini Piagam Jakarta itu merupakan cikal bakal pembukaan UUD 1945. Kenapa? Karena di dalam pembukaan UUD 1945 itu tadi kan ada panca, ya kan? Ya enggak? Ya apa enggak? Ya. Di alinea ke berapa? Alinea ke 4. Di alinea keempat. Tetapi Pancasila atau dasar negara dulu di pembukaan UUD dulunya berbunyi seperti ini. Yang pertama apa? Ketuhanan dengan kewajiban. Yang kedua, 3, 4, 5. Nah, kalau kalian sudah melihat ini, pahami dulu kira-kira yang berbeda
dengan Pancasila yang sekarang kalian kenal, yang sekarang kalian pahami? Yang berbeda di mana? Sila pertama. Sila pertamanya berbunyi apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan Pancasila yang sudah kalian kenal sekarang ini, sila pertamanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan perbedaan, di manakah letak perbedaan sila atau Pancasila yang ada di Piagam Jakarta dan Pancasila yang sudah tercantum di pembukaan UUD NRI 1945? Jawabannya, perbedaannya terletak di sila pertama. Dijelaskan, sila pertama di Piagam Jakarta itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau Pancasila, sila pertama di pembukaan UUD NRI 1945 berbunyi, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas perbedaan antara Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 1945? Sudah? Nah, nih selanjutnya, tadi ada sidang pertama BPUPKI, itu membahas tentang rancangan dasar negara yang dirumuskan oleh ketiga tokoh tadi ya. Terus yang kedua, ini ada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Disampaikan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Di dalamnya memuat 5 sila Pancasila, itu yang versi Piagam Jakarta. Sudah jelas versi Piagam Jakarta dan versi UUD 1945. Perbedaannya terletak di mana tadi? Sila pertama. Selanjutnya, seluruh anggota sidang dapat menerima kesepakatan itu sehingga masalah dasar negara telah selesai. Jadi setelah dasar negara selesai, lanjut ke pembentukan PPKI. Sebelumnya tadi BPUPKI itu singkatan dari apa toh? Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Kalau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah sidang kedua BPUPKI yang sudah meloloskan, yang sudah menyelesaikan masalah dasar negara, ada pembentukan PPKI. PPKI itu yang membentuk siapa? PPKI itu yang membentuk siapa? Jepang. Kenapa? Karena yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia itu adalah adalah negara Jepang. Walaupun yang membentuk Jepang, tetapi ketuanya itu warga negara Indonesia. Siapa ketua PPKI? Insinyur Soekarno. Wakilnya siapa? Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas dari PPKI itu apa? Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena tugasnya itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, akhirnya PPKI 4. Yang kedua hasilnya yaitu menetapkan dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga hasilnya yaitu membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu ya. Ini materi yang kita pelajari hari ini. Sekiranya ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Sudah paham? Paham. Selanjutnya, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru yang bertanya. Bu Guru yang bertanya.
Yang pertama, siapa sajakah tokoh perumus dasar negara? Siapa saja? Rumus Mr. Prof. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Ya, ada 3. Siapa saja? Ya, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang kedua, sidang yang membahas tentang dasar negara tadi. Sudah jelas? Sudah paham? Tidak ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bu Guru yang bertanya. Nih, pertanyaannya. Siapa sajakah tokoh perumus dasar negara Indonesia? Mr. Prof. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Ya, siapa semuanya? Siapa? 3 tokoh perumus Pancasila? Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua, Mr. Supomo. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Yang kedua, sidang yang membahas mengenai dasar negara. Ya. BPUPKI sidang pertama Sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal berapa? 28 Juni sampai 29 Juni Mei sampai sampai 1 Juni 1945. ya. Sidang yang membahas tentang dasar negara itu sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Betul, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pertanyaan yang ketiga, letak perbedaan dasar negara di dalam Piagam Jakarta dan dasar negara yang ada di pembukaan negara Republik Indonesia tahun 1945. Letak perbedaannya di mana semuanya? Di sila pertama. Bedanya sila pertama kalau di Piagam Jakarta bunyinya seperti apa? Fadli. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, yang berbeda itu letak perbedaannya itu cuma ada di sila yang pertama. Di Piagam Jakarta sila pertamanya itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau di pembukaan UUD sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sudah jelas letak perbedaannya di mana? Sila pertama. Nah, yang selanjutnya, kapan diperingati sebagai hari lahir Pancasila? 1 Juni 1945. Ya, berarti setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. Sudah pintar semuanya. Selanjutnya, Bu Guru mau kasih kalian tugas. Pembagian kelompoknya seperti ini. Ini tempat duduknya sudah seperti kelompok ya sebelum-sebelumnya ya. Sudah? Ini pembagian kelompoknya sama seperti yang awal. Nah, Bu Guru akan bagi kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti Bu Guru perhatikan ya, Bu Guru akan beri kalian gambar, potongan gambar dan potongan-potongan rumusan. Jadi amati gambarnya dulu. Ini gambarnya siapa? Tokoh siapa? 3 tokoh perumus Pancasila. Jadi siapa saja nanti ada gambarnya siapa saja? Nah, itu ada Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya kalian menyusun usulan rumusan dasar negara menurut 3 tokoh. Ya, menurut 3 tokoh tersebut usulannya itu apa
apa saja? Di sini sudah Bu Guru persiapkan potongan-potongan rumusannya. Ya, nanti kalian cari. Oh, ini gambarnya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu rumusan dasar negaranya apa saja? Oh, ini tempel. Kalian tinggal tempelnya di mana? Tempelnya di karton. Ya. Nanti satu kelompok Bu Guru beri satu karton. Satu kelompok berarti membuat 3 rumusan dasar negara, ya. Membuat 3 rumusan dasar negara menurut 3 tokoh itu tadi. Nanti ditempel. Di sini sudah Bu Guru sediakan dari kartonnya, dari rumusan-rumusannya sampai dengan lemnya. Jadi nggak usah rebutan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sudah paham tugasnya? Ini ya, ini gambarnya siapa? Insinyur Soekarno. Yang ini Muhammad Yamin. Ini Mr. Supomo. Jadi sudah jelas. Bu Guru bagi dulu kartonnya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ini kelompok 3. Ini berat kelompok 2. Kelompok 1. Dibuka dulu kartonnya, dibuka dulu. Bu Guru bagi ini ya, satu kelompok 1. Semua. Jadi ini ada 3 tokoh, semuanya ada di situ. Nah, untuk pengerjaannya, ntar kalau nanti seperti ini kan nggak muat, kan ada gambar tokohnya kan. Jadi sebisa mungkin kalau bisa dibuat berdiri ya. Jadi ini gambarnya Insinyur Soekarno, yang di bawahnya nanti siapa, bawahnya nanti siapa. Nanti penjelasannya di samping-sampingnya. Diusahakan satu kertas karton ini cukup. Ya, cepat. Bu Guru kasih waktu 10 menit. 10 menit dikerjakan mulai dari sekarang. Yuk. Sudah, sambil Bu Guru halo. Sambil Bu Guru nilai sikap dan keterampilan kalian ya. Karena ini tugas kelompok berarti harus kerja sama. Nanti nggak cukup, jadi gini aja. Terus ini sini gitu. Terus ini, jangan ini, jangan nanti nggak muat. Nanti nggak muat loh. Nanti tuh kelompoknya ditulis di belakang aja nggak apa-apa. Ini kan, seandainya ini menurut, jadi gini. Jadi nanti biar cukup. Nanti ininya di sini gitu. Ya cepat. Sambil Bu Guru nilai sikapnya, sikap dan keterampilan. Ya, Yang Maha Esanya memang ada 2 karena ada 2 tokoh yang merumuskan dasar negara itu, ada ketuhanan Yang Maha Esa. Ada Insinyur Soekarno dan juga ada Mr. Muhammad Yamin. Itu yang menurut Mr. Muhammad Yamin ya. Sambil dilihat itu LKS-nya. Dilihat, jangan sampai salah loh ya. Jangan sampai salah. Ini tokoh siapa? Iya di sini. Agak ke atas, nanti nggak muat. Soalnya ini banyak loh. Sambil dilihat sila pertama menurut ini siapa? Soekarno. Nah, sila pertama menurut Insinyur Soekarno itu apa? Diurut nih dari sila pertama sampai sila kelima. Tulis dulu nama kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, kita mulai presentasi. Kelompok 1.
Kelompok 1 dulu. Kurang apa? Kelompok 2. Sudah? Kurang apa? Sudah? Sudah kelompok 1. Nanti yang maju 2 orang. Jadi yang satu pegang hasilnya, yang satu bacakan. Ya. Ya, kita mulai presentasinya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Silakan maju kelompok 1. Siapa yang maju? Ya, kelompok yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari kelompok 1, nama 1 Felisa Via Lufi Yuda Wildan. 1. Prof. Muhammad Yamin, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia. Diperhatikan dulu. Ini kelompok 1 ingin mempresentasikan yang pertama, rancangan dasar negara menurut siapa? Muhammad Yamin. Hadapnya ke teman-teman. Menurut Muhammad Yamin, siapa yang pertama menurut Muhammad Yamin? Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pro Mr. Suparno, persatuan unitarisme, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarat, keadilan rakyat. 3. Soekarno, kebangsaan Indonesia internasional atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Yang mau menanggapi hasil dari kelompok 1? Ya, bentar, ada yang mau bertanya? Kapan usulan dasar negara Insinyur Soekarno dilaksanakan? Insinyur Soekarno itu melaksanakan usulannya itu tanggal berapa? 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945. Ada lagi yang mau menanggapi? Tanya, ada yang menanggapi? Apakah ada yang mau menanggapi lagi? Ya, kalau Dan tidak cukup. kalau tidak, saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di bawah dulu. Itu ya, hasil dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Belum, Bu. Kelompok 2, ayo. Dan sapir, Wira. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Nanti ini siapa? Gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan
hasil IR Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Dari DR Supomo, Persatuan Unistarasisme, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Dari Muhammad Yamin, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Silakan. Felicia. Apa perbedaan dasar negara yang ada di dalam Piagam Jakarta? Apa perbedaan dasar negara yang ada di Piagam Jakarta dengan pembukaan UD? Ya. Yang mau menjawab teman dari kelompok 2, silakan. Perbedaannya di sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, Felicia sudah cukup puas dengan jawabannya. Perbedaannya terletak di sila pertama. Ya? Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak? Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu tadi ya hasil diskusi kalian yang sudah dipresentasikan. Rumusan dasar negara menurut 3 tokoh dari Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, sampai dengan Mr. Supomo. Sudah jelas dengan ketiga rumusan, ketiga tokoh itu tadi rumusannya? Jelas? Nah, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan hari ini. Sebelumnya, dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Seru. Terus apa lagi? Materi yang bisa kalian tangkap yang mana? Sidang BPUPKI. Terus perbedaan Pancasila di Piagam Jakarta dan pembukaan. Ya. Perumusan dari ketiga tokoh. Sudah jelas semuanya? Seru nggak pembelajaran hari ini? Seru. Masih semangat untuk materi berikutnya? Nah, untuk menyemangati kalian di materi berikutnya, nanti kalian baca dulu ya materi berikutnya di bab 2. Di LKS sudah ada, nanti di rumah dibaca dulu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, nanti kita belajar seperti ini lagi. Ya? Sudah? Kalau begitu, Bu Guru akhiri sampai di sini pertemuannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.